warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqqat illa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa la hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi al-Bandani wa la hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilaina wa lidabil huquqi alaina wa li awladina banatina wa dararina wa zawjatina wa li masyayikhina wa mudarrisina wa muallimina syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut halaman 172. Masih membicarakan rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashiru, dan yang ke-10 at-tuma'ninatu fihi ay fis sujudi. Rukun ke-10 adalah tuma'ninah, ya, tenang, berhentinya anggota semua badan fihi, di dalam sujud, ay fis sujudi, yaitu dalam sujud. Fa aqalluha, dan sedikitnya, paling sedikitnya tuma'ninah, kama marra, sebagaimana yang telah dijelaskan, wa huwa biqadri subhanallah, yaitu seukuran membaca subhanallah. Sebagaimana telah dijelaskan pada rukun-rukun salat yang di dalamnya tidak ada rukun qauli, ya, yang wajib diucapkan, maka di dalamnya harus ada rukun tuma'ninah, ya, supaya nanti sholat tersebut tidak sekedar pindah gerakan doang jadinya gitu. Dari Fatihah ke ruku, ya, itu berhenti dulu, tenangkan badan keseluruhannya, berhenti di saat ruku. Nah, di dalam ruku enggak ada rukun qauli yang wajib, ya, maka di situ ada tuma'ninah, ya. Jadi di dalam ruku itu ada dua rukun, ruku itu sendiri dan juga ada tuma'ninahnya, ya. Dua-duanya wajib, bacaannya sunnah, ya. Di ruku kita baca subhana rabbil azim, ya, atau paling sedikit baca subhanallah, ya. Segitu tuh paling sedikitnya, balik lagi boleh. Yang enggak boleh sampai balik. Ya. Dulu yang orang bilang katanya sujudnya, salatnya kayak capung cebok tuh, katanya begitu tuh, ya. Nah, itu, ya. Nanti i'tidal begitu juga, di dalam i'tidal yang wajib i'tidal, yang wajibnya lagi tuma'ninah. Kenapa? Karena tidak ada rukun qauli di dalam tuma'ninah, ya. Maka nanti di dalamnya diganti dengan hal yang sunnah yang datang dari Rasulullah dengan ungkapan, ya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Nah, terus sampai sujud, ya. Begitu juga di dalam sujud tidak ada rukun qauli, ya, rukun yang wajib diucapkan gitu. Maka ada rukun sujudnya, ada rukun tuma'ninahnya. Dua-duanya wajib tuh, nggak boleh ditinggalin, ya. Sujud tanpa tuma'ninah batal sujudnya. Sama seperti di atas. Ruku
tanpa tumanina batal rukunya. I'tidal tanpa tumanina batal ya i'tidalnya. Kalau rukunya batal, i'tidalnya batal, sujudnya batal, batal salatnya gitu ya. Tidak sah salatnya kalau begitu. Maka di sini dikatakan paling sedikitnya tumakninah itu membaca seukuran membaca subhanallah ya. Kan pendek sebenarnya baca subhanallah, tapi penting menjadi ya standar ukuran untuk melaksanakan ya segala rukun yang di dalamnya tidak ada rukun qauli. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya tumakninah ayatiya bima warada fihi min qauli subhana rabbiyal a'la thalasan. Dan yang paling sempurnanya tumakninah hendaknya ia ya membaca atau mendatangkan sebagaimana yang warid ya yang wurud dari Rasulullah dalam bentuk ucapan subhana rabbiyal a'la thalasan ya 3 kali. Ini namanya disebut dengan adnal kamal, sempurna tapi yang paling sedikit ya. Sempurna yang paling sedikit itu baca subhana rabbiyal a'la ya 3 kali. Kok enggak baca wa bihamdi? Ya, memang hadisnya begitu, sampai situ doang. Subhana rabbiyal a'la. Tambahan hadis wa bihamdi itu katanya dhaif ya. Yang benar subhana rabbiyal a'la. Udah begitu. Ditambahin wa bihamdi boleh enggak? Boleh. Ya, enggak jadi masalah, kan itu sebagai alat untuk menjaga ya tumakninah itu gitu. Semakin panjang bacaannya di tempat yang dibolehkan, tapi bacaan yang benar begitu boleh ya. Apalagi sujud. Sujud itu sangat penting untuk diperpanjang. Ya. Maka kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu baina rabbihi wa huwa fis sujud ya. Kondisi paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud gitu ya. Maka di situ kita diperintahin untuk panjang sujud dengan membaca ya kalimat-kalimat tasbih yang paling baik tuh. Itu ya. Maka pengganti daripada diem doang nih gitu. Ya, sujud nih. Sujudnya udah benar sebagaimana syarat-syaratnya. Ya. Jangan lupa tuh kaki ya. Jari-jari itu kemarin tuh udah dijelasin tuh supaya menghadap kiblat semuanya tuh begitu ya. Terus tumakninahnya ada, artinya dia tidak buru-buru merubah posisinya. Nah, ditambah lagi dengan bacaan yang memang datang dari Rasulullah ya, dengan baca subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau kita kerjain tuh yang pertama sujudnya, yang kedua tumakninahnya ya, yang wajib itu 2. Yang ketiga yang sunnah membaca doanya yang memang Nabi ajarkan dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Semakin banyak ini dibaca, semakin bagus. Di waktu sujud, di waktu ruku ini bagus diperpanjang. Dengan ketentuan sembahyang sendiri. Gitu ya. Kalau sembahyang berjamaah, imam ya, itu yang pertama ada yang memakruhkan kalau lebih daripada 3. Ya, ada lebih yang ekstrim, haram ya. Imam haram membaca ya tasbih lebih dari 3. Khawatir tuh ya, di jamaahnya ada yang tua, ada yang buru-buru, ada yang sakit ya. Nah, itu maka imam itu sebaiknya tidak boleh lebih daripada 3 saja sesuai dengan aturan. Ada yang bilang boleh 5. Ya, 5 itu kenapa? Menjaga biar makmum bisa 3 gitu ya. Sebab kalau imam 3 makmum 3, makmum enggak kekejar jadinya, sehingga makmum baru sampai imam udah balik ya kan. Nah, maka imam katanya diperintahin supaya jaga makmum bisa tumakninah, maka imamnya baca 5 ya. Jadi imam buat nungguin makmum supaya makmumnya bisa tumakninah gitu, bukan memperpanjang banyak bacaan, tapi supaya makmum bisa tumakninah. Maka bacaannya 5 itu kenapa? Imam sampai duluan, tuh ruku misalnya ya kan, imam udah langsung baca subhana rabbiyal azim. Makmum jangan-jangan masih lempeng kali itu badannya ya kan.
Pas makmum turun, jangan-jangan imam udah 3, ya. Nah, maka disuruhnya atau diperbaikinya itu supaya imam baca 5, ya. Imam sujud 1, ngejar supaya makmum juga sujud sekali tuh bareng-bareng terjadinya, ya. Nah, nanti imam udah 3, makmum 3, makmum belum tentu 3 tuh, ya. Makmum belum tentu 3. Nah, maka imam tambahin lagi 1 supaya makmum paling sedikitnya dapat 3 gitu. Nah, itu pendapat yang misalnya seperti yang disampaikan Said Sabiq tuh, ya, di dalam Fiqh Sunnah itu dia mengajarkan supaya imam itu baca tasbihnya 5, bukan memperpanjang, bukan, tapi menjaga tumak ninahnya makmum. Kalau makmumnya bacanya 3, imam bacanya 3, ya pas imam udah bangun bisa jadi makmum belum turun tuh begitu. Nah, supaya makmum udah turun semuanya ke waktu ruku, ke waktu sujud, ya. Dan dia tumanina juga begitu. Nah, maka imam menjaganya adalah dengan cara membacanya sebanyak 5 kali, ya. 3 kali sepadannya antara makmum dan imam tuh, ya. Terus 2 kalinya itu adalah gara-gara imam, ya, turunnya duluan, juga baliknya duluan gitu. Nah, supaya tidak terburu-buru makmumnya dapat tumak ninah, maka imam diperintahkan bacanya 5, katanya begitu, ya. Al-hadi asyara, yang ke-11, al-julus bainas sajdataini, duduk antara 2 sujud. Wa yashtamilu ala fardaini, duduk 2 sujud ini meliputi dua fardu. Al-awwalu, yang pertama, alla yaqsida bi raf'i ra'sihi minas sajdah syai'an akhara 'ala julus. Yang pertama, dia tidak punya kehendak, tidak punya tujuan mengangkat kepalanya dari sujud, ya, kehendak yang lain selain duduk, ya. Dari sujud itu memang tujuannya adalah duduk, ya, duduk antara 2 sujud. Bukan untuk mengambil sesuatu, bukan untuk gara-gara sesuatu. Memang dia pengen duduk untuk duduk antara 2 sujud yang di dalamnya membaca Rabbil Fil itu, ya. Kalau ada keinginan yang lain atau didorong, ya, karena kaget, ya, sehingga akhirnya bangun begitu, ya. Nah, itu dinyatakan bukan punya niat untuk duduk namanya gitu, ya. Dikatakan falau rafa'a faza'an min syai'in, kalau seandainya dia ngangkat kepalanya kaget gara-gara sesuatu, lam yakfihi, kagak cukup, ya. Enggak cukup berarti enggak sah. Bal yajibu auduhu, ya, bahkan wajib balikin lagi kepalanya tadi ila sujudi, ke sujud, liar fa'a biqasdihi, agar ia mengangkat palanya itu dengan tujuan duduk gitu, ya. Kita lagi sujud, ya, orang masang petasan gede banget, blogor, kaget gitu tuh sampai bangun akhirnya gara-gara kagetnya itu. Nah, kagetnya itu tuh bangun tuh akhirnya, ya, atau bangunnya gara-gara kaget, bukan karena memang pengen duduk begitu, bukan, tapi gara-gara kaget. Nah, kaget akhirnya bangun itu dianggap duduk tapi tidak punya tujuan untuk duduk, tapi gara-gara kaget tuh begitu, ya. Nah, ini kalau begitu ngapain tuh? Duduk yang kayak gini kagak sah, balik dulu, ya. Balik lagi ke sujud lagi. Ini kan yang begini kan kalau repot kan kalau imam nih, begini kan, imam kaget gitu. Makanya imam jangan kagetan, ya kan. Ya, dia udah bangun, tahu-tahu bangunnya gara-gara kagetnya, ya. Makmum ikut bangunnya bangun imam yang kaget tuh begitu. Kan dia wajib sujud lagi kalau begitu, ya, ngulang tuh yang sujudnya tadi tuh. Nah, makmum ngelihat, loh ini imam sujud lagi nih, sujud aja lagi dia. Wah, terus bangun lagi, bolak-balik begitu nih, imam sembahyang apa sih katanya begitu kan. Nah, ya, makanya hati-hati nih, ya, kalau kita sembahyang, sholat, ya, kaget, bingung, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Sehingga bangunnya itu memang bukan gara-gara mau duduk, ya, bangunnya gara-gara kaget. Hati-hati yang kayak begini. Ya,
kayak sembahyang mungkin di rumah kali itu ya. Di rumah kita ada cucu kita, ada anak kita ya kan. Kita lagi sujud, diam-diam dia sengaja kali gitu mau ngagetin kita, emang ditabok tuh pantat kita sambil bilang dur, ya, anak kecil namanya ya kan. Nah kita engkongnya, bapaknya kaget lah, bangun akhirnya. Nah bangunnya itu gara-gara kaget, bukan gara-gara pengen duduk gitu. Nah ini yang kayak begini nih tidak sah, wajib balik lagi tuh. Nah kalau sembahyangnya sendiri aman ya, enggak diikutin oleh makmum. Nah ini kalau jadi imam bangunnya gara-gara kaget ya, makmum lihat, makmum bangun, imam punya kewajiban balik lagi sujud lagi. Nah imam ikutin juga, makmum ikutin lagi tuh sujud lagi. Dah berantakan dah kalau sholat kayak begitu jadinya ya, gitu. Asani yang kedua, alla yutawwilahu li'annahu ruknun qasirun. Kewajiban yang kedua ya, seorang yang sholat tadi tidak boleh memperpanjang ya, melebihi batasan begitu. Duduk antara dua sujudnya tadi itu li'annahu ruknun qasirun, karena dia adalah rukun yang pendek. Ya, jadi yang tidak duduk antara dua sujud itu adalah sebenarnya sih rukun pemisah ya, rukun pemisah dari dua sujud. Bagaimana bisa disebut dua sujud kalau nggak ada yang misahin gitu ya? Wajib di dalam sholat setiap satu rakaat adalah wajib dua sujud. Kan berarti satu sujud dengan sujud yang keduanya kan harus ada pemisahnya. Nah pemisahnya itu adalah duduk antara dua sujud. Nah duduk antara dua sujud kalau begitu itu rukun yang pendek, sekedar untuk bisa memisahkan sujud satu dengan sujud kedua. Begitu juga ya i'tidal tuh ya. I'tidal itu menjadi tanda antara ruku dengan sujud ya. Kalau orang dari ruku terus perintahnya langsung sujud begitu misalnya ya kan, repot banget dah kalau begitu ya. Nah, maka disuruh balik dulu untuk membedakan ya antara sujud dengan ruku. Kan ruku sama sujud beda, betul. Kalau sholatnya normal ya, sholatnya normal tuh antara sujud dengan ruku beda. Coba kalau sholatnya kagak normal ya. Orang kan kalau yang sholatnya sakit tuh antara sujud sama ruku kan sama jadinya ya kan. Ada kan orang yang memang sholatnya nggak bisa sujud gitu kan, yang ya entah sakit entah tua dan sebagainya, sehingga dia cuma sampai segitu doang tuh, cuma sekedar bedain ruku sedikit ya kan, terus i'tidal, lalu sujud agak jauhan dikit. Nih kalau seandainya sujud tidak dibedakan dengan i'tidal ya, cuman Allahu Akbar ya kan, nih ruku terus dorong lagi dikit Allahu Akbar ya kan, nggak ada pembeda antara sujud dengan ruku tuh begitu. Nah dalam kondisi seperti itu, mana antara ruku dan sujud dibedakan dulu dengan adanya i'tidal. Kalau memang lagi sholatnya normal sih kelihatan antara perbedaan sujud dengan ruku. Nah kalau orang yang lagi sakit, yang ada halangan, atau sholatnya di kendaraan kali gitu ya kan, yang nggak bisa ini gitu ya kan, orangnya sehat, sholatnya di kereta, di bis, di pesawat gitu misalnya, tidak bisa sujud langsung. Nah maka yang membedakan antara ruku dengan sujud itu diawali dengan adanya perbedaan antara ya keduanya tadi itu dengan i'tidal. Terus rukun sujud dua tuh ya, antara dua sujud itu dibedakan dari mana? Dari adanya duduk antara dua sujud gitu ya. Wa in tawwalahu, jika ia memperpanjang duduk antara dua sujud, bizaidin, melampaui ya, lebih, ala dzikrihil ma'zur, atas zikir yang maksur dari Nabi, batalat, maka itu menjadi batal. Wala yu'tabaru li sihhatihi kaunuhu ba'da raf'i yadayhi, tidak dihitung untuk sehatnya, untuk sahnya sujud, bahwa keadaan sujud setelah mengangkat dua tangan ba'da sajdati, setelah sujud. Kalau kita bangun dari i'tidal ya, bangun dari ruku menuju i'tidal kan disunnahkan untuk ngangkat tangan tuh ya. Nah, ini mungkin ada orang nih dari sujud mau duduk ngangkat tangan. Emang ganjil sih bagi kita gitu ya kan. Nah,
Itu tidak dihitung tuh yang kayak begitu ya. Tidak dihitung keberadaannya. Falau fa'alahu ma'a wad'ihi ma'alal ardi, kalau ia melakukan angkat tangan lalu kemudian diletakkan di tanah, ya, sahha, itu juga sah. Afadahur Ramli, demikian yang dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Atsani yang kedua, atsani asyara yang ke-12, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumakninah di tempat atau di antara duduk antara dua sujud, ay fil julus. Faqalluha, ya paling sedikitnya tumakninah tadi biqadri subhanallah, dengan seukuran membaca subhanallah. Ya, sedikit sebenarnya kalau kita baca. Kalau ini berdasarkan ini aja nih. Boleh enggak kita menggunakan dasar ini aja? Boleh. Ya. Dan kadang-kadang bisa jadi dalam kondisi tertentu menggunakan tumakninah sekedar subhanallah bisa jadi. Ya. Kapan? Kitanya sehat, ya. Kitanya kagak ada halangan, tapi dalam kondisi harus nyelamatin orang, harus membantu orang dan lain sebagainya, ya. Contoh nih, orang tua kita sakit, ya, mau dibawa ke rumah sakit, tapi kitanya belum sholat, ya. Bukan orang soleh, ya. Kalau ibunya, bapaknya lagi sakit, sembahyangnya dilame-lamein, ya. Nggak bisa. Sholat yang kayak begitu tuh udah wajib pakai sholat yang sekedar menutupi wajib gitu, ya. Rukunnya, rukun sujud ada tumakninahnya. Tumakninahnya sepanjang apa? Sepanjang subhanallah. Udah balikin lagi tuh ke tempat semula. Kenapa? Supaya bisa bawa atau nyelamatin kedua orang tua kita begitu, ya. Termasuk guru kita, ya, termasuk orang tua kita tuh, anak-anak kita, istri kita. Itu orang-orang yang perlu diselamatin dalam kondisi tertentu, ya, yang apabila kita dalam kondisi sholat, ya, sholatnya harus pakai yang minimal jadinya kalau begitu, ya. Di antaranya adalah tumakninahnya sekedar membaca subhanallah, itu begitu. Makanya diajarin subhanallah tuh biar nanti dalam kondisi tertentu, ya, kita tidak tersalahkan begitu. Adapun yang normal, ya udah baca sebagaimana biasa, ya. Pada waktu ruku subhana rabbiyal azim 3 kali, pada waktu sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu kan normal kondisinya seperti itu, ya. Termasuk yang punya pekerjaan khusus, ya. Dokter itu misalnya, kan wajib sholat juga, ya. Kalau dia orang muslim, dia tugasnya ya adalah dokter bedah tuh, ya. Bukan dokter yang soleh. Kalau lagi bedah, ya, lagi bedah orang nih, operasinya apalagi operasi besar begitu, ya kan. Terus datang waktu sholat, sholatnya dipanjang-panjangin, ya kan. Mati tuh orang, ya kan. Orang lagi dibedah ditinggal, ya kan begitu. Nah, itu, ya. Wa akmaluha, adapun sempurnanya tumakninah pada waktu duduk antara dua sujud tadi itu, yati bima warada fihi, dia membaca, dia mendatangkan sebagaimana yang urut dari Nabi, min qauli, dari ucapannya, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, dan sayangi aku, wajburni, asalnya sih tamballah aku, ya. Tambal dari segala kekurangan begitu, ya. Cukupkan, termasuk tuh makna daripada kata wajburni itu, ya. Segala sesuatu yang memang kudu diganti, ya, ditambal, ditutupi, termasuk, ya, menutupi segala macam kekurangan, menutupi kefakiran. Nah, itu namanya itu wajburni itu di situ, ya. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku, ya, dengan derajat yang tinggi, dimuliakan. Warzuqni, dan berikan aku rizki, wahdini, berikan aku hidayah, wa'afini, dan berikanlah aku, ya, afiah, kesehatan.
Ini kalau sembahyangnya benar sih mestinya nih Pak, orang Islam ada cakap-cakap benar nih, ya kan? Banyak kan kita kan sholat itu bukan gara-gara kita tahu ilmunya, ya. Gara-gara dulu masih kecil diomelin bapak kita, ya, bercanda di rumah. Sono ke masjid, lagi bercanda di rumah disuruh ke masjid. Tuh anak bilang, oh kalau gitu bercandanya di masjid, ya kan? Pindah ke masjid, ajak teman. Makanya di masjid anak-anak main ubur-uberan, ya kan? Gitu. Nah, gara-gara itu kepanjangan, keterusan bisa sembahyang, ya kan? Diajarin sama teman-temannya atau ya ada di sekolahan. Tapi nggak pernah menyelami makna-makna yang ada di dalam bacaan sholat begitu. Bacaan yang ada di dalam sholat itu istilahnya nih, yang sholatnya kiai sama yang sholatnya orang paling bodoh sama bacaannya, ya. Cuman kan beda, ya. Yang sholatnya kiai mungkin dia paham isi maksud daripada bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, sehingga dengan pemahamannya dan ma'rifahnya yang mendalam tadi, ya, itu sholat itu berpengaruh pada dirinya sangat mendalam. Nah, bagi yang sholat cuman sekedar melafazkannya saja, nah itu bisa jadi sholatnya mungkin belum punya pengaruh pada diri orang yang sholat kalau dia sholatnya nggak pernah menggunakan ilmu, apalagi nggak pernah menggunakan ma'rifah begitu, ya. Sofiyah, salah satu istri Rasulullah tuh, semenjak sepertiga malam yang terakhir sudah bangun tuh, ya. Ketika sudah bangun, Rasulullah sudah membiarkan Sofiyah itu wirid gitu, ya, di tempat sajadahnya, di tempat sholatnya. Mau subuh, maka Rasulullah pergi ke masjid. Rasulullah kalau pulang dari masjid itu ketika matahari sudah terang lah, sudah memasuki waktu duha tuh, Rasulullah baru pulang. Sofiyah belum selesai tuh wirid, ya. Bacanya kan berarti banyak dari jam 4 dah kalau kita bilang, ya. Dari jam 4 tuh udah duduk dia di tempat sajadahnya itu. Sampai Nabi pulang itu belum bangun Sofiyah dari tempat sujud, dari tempat sajadahnya tadi, masih melanjutkan wiridannya. Rasulullah nanya, "Sofiyah, kamu baca apa sih?" katanya. "Oh, saya baca ini ya Rasulullah, baca ini sekian, baca ini sekian." Ya. "Mau enggak engkau aku ajarkan bacaan yang apabila kamu baca sekali saja sebanding dengan ribuan wiridan yang kamu baca tadi." Ya. Nah, maka Rasulullah ajarin subhanallah wa bihamdi, subhanallah midada kalimati, subhanallah zinata arsy, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi. Itu dibaca sekali, ya, sepadan dengan wirid yang dibaca Sofiyah dari jam 4 sampai waktu duha. Begitu. Tapi permasalahannya Sofiyah diganti wiridnya dengan sekali wirid yang itu tuh, karena Sofiyah udah ngalamin wirid yang ribuan gitu. Kita baru dengar hari ini nih, wirid kagak pernah, mau baca yang itu kagak mempan gitu. Ya kan? Karena belum wirid yang tadi tuh yang ribuan. Kalau udah wirid yang ribuan, ganti itu. Namanya kita udah ada ma'rifah kita tuh, ya kan? Diganti satu. Nah, makanya ya kita katakanlah dulu orang-orang tua dulu, ya, kalau ada yang sakit ada apa, minta tuh sama kiai ini anak saya sakit, anak saya panas, ya, bacanya Fatihah juga kan itu. Yang bacaan apa ya kan? Tuh kiai baca Fatihah sekali tiup, ya kan? Minumin sana. Baik tuh. Coba jajalin kita sekarang. Makin bengek anak kita, ya kan? Kenapa? Karena memang ngelatih Fatihahnya belum. Tiba-tiba belum latihan, ya kan? Ikut tempur. Nah, susah jadinya kan begitu. Nah, maka kalau memang sholat itu kita perdalam maknanya, ilmunya kita pelajari, kita tahu rukun dan sujudnya. Itu yang Quran katakan, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari mana? Oh, dari pengaruh sholat yang mendalam, yang ada ilmu dan ada ma'rifahnya. Kalau sholat kagak ada ilmu dan kagak ada ma'rifahnya, jangan heran kalau orang datang ke masjid nukar sendal. Ya,
Dan jangan bingung kalau di masjid sendal kita hilang gitu. Berarti kan ada orang yang niat sholat ke masjid, tapi bukan tujuannya untuk sholat, tapi tujuannya untuk ngambil sendal gitu, ya. Tapi kita masih beruntung dah, sendal kita pernah hilang di masjid ya. Namanya kita pernah ke masjid kali gitu kan. Coba kalau ada orang seumur tuh sendalnya nggak pernah hilang gitu ya kan, tandanya apa kalau gitu tuh? Nggak pernah ke masjid, ya kan? Itu yang ruginya itu tuh ya kan. Punya sendal beli mahal cakep seumur tuh dipakai terus awet terus, itu berarti sendal nggak pernah ke masjid kalau begitu ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu hadhil alfaza sab'ah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 7 lafaz ini baina sajdata ini antara 2 sujud. Nih coba dah kita pahami baik-baik nih. Jangan kenal bacanya doang itu, jangan hafal bacanya doang, tapi maknanya kita tahu biar ada ma'rifahnya. Kalau kemarin kita tahu tuh namanya ilmu, ya. Tahu kalau di waktu duduk antara 2 sujud bacaannya Rabbighfirli dan seterusnya. Tapi ma'rifah tentang makna dan kedalaman maknanya di dalam jiwa mungkin kita belum tahu gitu. Paling kagak dikasih tahu di sini nih. Bedanya ilmu dengan ma'rifah di mana kira-kira? Kalau saya nanya gini nih. Tukang nasi uduk di Rebelong di mana ya? Tuh, ya. Paling-paling kita arahin aja, ya ini dari sini ke Jalan Raya sonono, ntar kalau patokan di sini nih, belok kiri sono tuh Jalan Raya. Tukang nasi uduknya di mana? Cari dah di sono. Gitu doang tuh nunjukinnya, ya. Nah, tapi kalau kita punya ma'rifah, ya, kita bisa detail-detailnya tuh. Dari sini Bapak ke Jalan Raya dulu, ya kan. Terus jalan nanti ke kiri. Nanti udah sampai di Rebelong sono tuh di pertigaan. Nih, di sini tukang nasi uduk, di sini tukang sate, di sini tukang martabak. Tahu tuh semua tuh tempat-tempatnya. Nah, itu namanya apa tuh? Ma'rifah tuh, ya. Nah, begitu juga bacaan. Di waktu sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu tahu. Di waktu duduk antara 2 sujud bacanya apa? Rabbighfirli dan seterusnya. Itu namanya tahu. Tapi makna dan kandungannya apa? Nah, itu yang belum tahu. Nah, berarti kalau sekedar tahu namanya disebut dengan ilmu. Tapi mendalaminya sehingga nanti mungkin merasuk ke dalam jiwa, nah itu namanya disebut dengan ma'rifahnya begitu. Makanya orang yang alim, orangnya apa disebutnya dengan al-arif billah biasanya, ya. Para aulia itu ya biasa disebut dengan ungkapan kata-kata al-arif billah gitu. Wa ma'na ighfirli, ya, dan makna daripada ighfirli, rabbighfirli, ya, apa tuh? Ustul dzambi, tutuplah dosaku, wamhuhu anni, dan hapuslah dariku min muakhadatin, dari hukuman, dari siksaan, ya. Kalau kita dalami ini nih, rabbighfirli, yaitu tutup dosaku, ampuni aku, ya, dari hukuman. Ini kan mestinya kesadarannya diawali dari taunya kita karena kita berbuat dosa, ya kan? Sadar bahwa ada perbuatan dosa yang kagak pantas sama kita mohon ampun kepada Allah, ya. Kita tahu juga bahwa yang namanya dosa itu kalau seandainya diperlihatkan kepada orang lain itu jadi aib bagi kita. Ini saya termasuk Anda sekalian, mungkin kalau seandainya Allah buka aib-aib kita, malu semuanya kita, ya. Kenapa kita sekarang bisa bergaul dengan baik? Dosa kita, aib kita Allah tutupin, ya. Sehingga kita bergaul enak-enak aja. Tapi kalau seandainya Allah ungkapin segala keburukan, kejelekan dan dosa-dosa yang kita kerjain gitu misalnya, malu kita bergaul sama sesama manusia. Nah, di situ kita disebut dengan Rabbighfirli. Terus sadar bahwa kalau dosa itu menyebabkan adanya siksaan. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Ini kan lebih panjang lagi. Siksaan itu kan berarti bukan ada di sini, ya. Berarti kita harus punya iman kepada akhirat, ya. Kita juga harus iman kepada adanya sesuatu yang setelah terjadi di akhirat, ada surga dan neraka.
Ya, di saat kita mengatakan Rabbighfirli itu masuk dalam kategori minta kepada Allah, ya Allah jangan masukkan saya ke dalam neraka, kan gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau itu kita dalami baik-baik, panjang tuh jadinya, ya. Nah, ini namanya udah ma'rifat kecil-kecilan dah nih bahasanya, ya. Ma'rifat kecil-kecilan. Makanya giliran salat tuh bacanya jangan belepet-belepetan begitu, baca dikual-kual begitu, ya kan. Baca pelan-pelan, dalami, ya. Dalami bacaannya dan juga mengerti maknanya begitu. Wa makna irhamni, ya. Rabbighfirli warhamni. Athbitni bifadlika, ya. Tetapkanlah aku dengan anugerahmu, ya. Ampunan, maghfirah kalau kita sebutnya, ya, dari kata irfir tuh, ya. Terus irhamni, rahmah, itu dua hal yang enggak boleh lepas dari manusia kalau dia pengen selamat, ya. Kalau orang nih sampai ke akhirat, ya, belum mendapatkan maghfirah dari Allah, berarti dia pulang membawa dosa kalau gitu, ya. Ketemu kepada Allah membawa dosa. Udah otomatis, ya. Kalau orang pulang bawa dosa, ya, udah pasti kagak bakalan masuk neraka karena memang ada dosanya. Yang pulang kepada Allah tanpa dosa saja itu belum dipastikan masuk surga. Kalau tidak ada apanya? Tidak ada rahmat Allahnya, ya. Maka Nabi ngasih tahu tuh kepada sahabatnya, ya. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian ini kalau hanya modalnya dengan amal doang. Sahabat dibilang kayak begitu tercengang, terus pengen tahu, ya, kira-kira pengen tahu tuh mereka. Ini berlaku buat kita doang, gitu. Buat kita doang nih yang bukan nabi, amal-amal kita kagak jadi patokan untuk masuk surga, gitu. Terus engkau ya Rasulullah mentang-mentang jadi nabi, gitu kira-kira, ya kan? Mentang-mentang jadi nabi bisa dong masuk surga dengan amal kamu sendiri, gitu. Maka ditanyakan kepada sahabat untuk meyakinkan itu, ya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah begitu sama kita, bahwa engkau tidak masuk surga hanya berdasarkan amal, gitu, berdasarkan ibadah kamu. Jawaban Nabi ternyata sama. Wala ana, saya juga tidak. Artinya kalau gitu kita dan Nabi, ya, yang amalnya, yang ibadahnya, ya, udah sangat luar biasa dibandingin dengan kita, begitu. Nabi dan kita sama-sama tidak bisa masuk surga, ya. Jadi udah beramal, amalnya sangat hebat tapi tidak bisa masuk surga. Lalu apa yang bisa menyebabkan masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali kalau Allah telah menganugerahkan rahmatnya kepadaku. Nah, lalu untuk bisa mendapatkan rahmat Allah kan bukan dengan dosa kalau begitu, ya kan? Tidak bisa mendapatkan rahmat Allah tapi orangnya adalah pelaku dosa. Nah, maka diawali dasarnya itu amalnya harus ada, dosanya harus diampuni, itu begitu. Maka tadi diawali dengan Rabbighfirli, baru kemudian warhamni. Kalau udah ada maghfirah, udah ada rahmat, cukup sudah, layak kita masuk surga, itu begitu. Lalu amal kita itu namanya buat placement, penempatan, ya. Amal kita itu nanti akan menjadi kedudukan kita di mana, setinggi apa di surga itu berdasarkan amal kita, ya. Maka dikatakan, ya, orang yang berpuasa itu nanti katanya masuk surganya di Babur Rayyan, katanya gitu kan? Berarti dengan dia berpuasa, maka posisinya dia ada di Babur Rayyan, gitu. Artinya kalau gitu kan amal ibadah menentukan orang itu ada di mana. Itu kan kalau udah masuk surga. Ya, kalau belum masuk surga bisa nggak masuk ke pintu Rayyan? Tak kagak, ya.
kudu bersih dulu, berarti kudu ada ampunan, terus kudu ada rahmat Allah dulu, berarti memang Allah mengizinkan untuk masuk ke dalam surganya, baru kemudian ditempatin tuh di posisi mana. Penempatan itu berdasarkan amal kita yang kita kerjakan. Tetapi kalau amal itu pun tidak ada, nah itu yang berbaliknya. Maghfirah itu tidak akan ada kalau tidak ada amal, gitu ya. Kenapa? Iya, amal ibadah kita itu kan yang menyelamatkan kita mendapatkan maghfirah, ya. Dimana ketika kita tidak beramal, tidak beribadah, tidak sholat misalnya, yang ada adalah dosa kalau begitu, ya kan? Nah, maka dengan adanya ibadah, dengan adanya amal, itu yang kemudian akhirnya menghapus dosa, ya kan? Tetapi bersihnya orang dari dosa tidak otomatis kemudian dia bisa masuk ke dalam surga, tapi harus ada rahmat Allah. Rahmat Allah juga tidak turun kepada orang yang tidak punya amal, gitu ya. Karena yang tidak punya amal pasti punya dosa, gitu. Jadi itu antara rahmat Allah dengan maghfirahnya dengan amal manusia udah tidak bisa dihilangkan itu, ya. Jadi kalau begitu tidak bisa disimpulkan, oh kalau gitu mah kita udah enggak usah beramal aja. Ya salah juga, ya kan? Beramal itu, beribadah itu yang menyebabkan nanti kita dapat maghfirah. Kalau udah dapat rahmat, itu juga dasarnya dari gara-gara kita beramal. Ketika masuk surga, amal kita itu menjadi penentu di mana kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di surga itu orang masing-masing semuanya menyesal, ya. Kenapa dulu saya sempat buat ibadah, kok saya enggak kerjain? Kenapa dulu saya sanggup untuk berpuasa misalnya, kok saya enggak kerjain? Kenapa dulu di dunia saya sanggup untuk sedekah, kok saya enggak kerjain? Tuh begitu, ya. Nah, di sana tuh nyesel tuh ketika tahu bahwa posisinya rendah, gitu, ya. Padahal posisi yang enak bisa dilihat, ya, tapi dia tidak bisa naik ke posisi yang enak gara-gara ya amal ibadahnya terbatasi. Padahal batasannya itu bukan karena ketidakmampuannya, tapi karena enggannya dia melaksanakan ibadah tadi. Yang kayak gini nih yang nanti nyesel. Kalau yang ibadahnya karena ketidakmampuannya sih, ya itu wajar. Contoh apa? Pergi haji nih misalnya, ya. Kalau ditanya, kita mau nggak pergi haji? Ya mau, ya kan? Tapi juga kan kita harus memenuhi sebagaimana yang Allah sebutkan, man istata'a ilahi sabila, harus memenuhi syarat bahwa kita mampu memenuhi perjalanannya. Udah kita siapkan tuh ongkosnya, ya, setor udah, lunas juga udah, nunggu kuota lagi, ya kan? Di Indonesia kan begitu, harus nunggu kuota. Nggak tahu dah tuh duit buat apaan dah, pokoknya begitu aturannya, ya kan? Ya, yang nyetor tahun-tahun ini katanya itu harus nunggu 20 tahun. Yang tadinya rencananya ke tanah suci bisa berubah tuh ke tanah kusir jadinya, ya kan? Ya umur udah 50 tahun, ya kan? Terus baru nyetor sekarang gitu misalnya. Ya emang baru ada rezekinya, ya kan? Setor dah lunas, ya kan? Pergi haji. Tapi nunggu 20 tahun. Kan berarti kapan tuh? 70. Sampai kita umur di 70. Kagak ada yang bisa jamin, ya kan? Nah, itu repotnya. Nah, inilah penting kita minta kepada Allah supaya diberikan maghfirah dan juga diberikan rahmat, ya. Wa makna ujburni dan makna wajburni. Apa tuh artinya? Aghnini, ya, cukupkan aku, wasudda wujuha faqri, dan tutuplah, sumbatlah, ya, jalan-jalan kefakiranku. Kita minta supaya Allah nutup jalan-jalan yang menuju kita kepada fakir. Melalui doa ini kita berharap, ya, segala pintu-pintu jalan-jalan menuju kefakiran ditutup oleh Allah. Kalau Allah udah nutup pintu-pintu kefakiran tadi itu, nanti dibuktikan bahwa orang tersebut, ya, rajin bekerja, ya, rajin melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan dia bisa mendapatkan rizki yang menghilangkan kefakirannya, ya. Sebagai tanda orang malas itu,
itu diawali dulu dari menunda sholat gitu. Apalagi menunda sholatnya bukan untuk melakukan pekerjaan yang ada hasil duniawinya begitu. Itu mah udah pasti banget dah tuh. Miskin dah tuh yang begitu tuh. Ya. Nunda sholat gara-gara hanya sekedar untuk main game misalnya, baca WA, ya kan? Nulis status gitu kan. Itu kan kagak ada bayarannya. Emang siapa yang mau bayar yang begitu tuh? Ya. Ada kalau kita nulis WA dibayar sama orang begitu. Agak, ya kan? Nonton film, nonton TV, siapa yang bayar? Malah kita harus bayar kan kalau begitu. Gara-gara itu kita tunda sholat kita. Itu namanya kalau gitu kita nutup jalan kekayaan kita sendiri dan telah membuka pintu kefakiran. Padahal kalau kita sholat, Allah tuh yang tutup pintu kefakiran kita. Makanya sholat dibilang hayya 'alal falah, ya. Mari kita cari kekayaan, mari kita cari keselamatan, mari kita cari keberuntungan, tuh di situnya tuh. Ya. Maka penting tuh untuk bagi umat Islam, ya bagi kita tuh untuk mengedepankan sholat daripada yang lainnya. Paling tidak jangan kita tinggalin dah, ya. Kalau kita sibuk, emang ada kerjaan, emang kerjaannya nggak bisa ditinggal kalau belum rapi, oke kerjain. Tuhan juga, Allah juga nyiapin waktu yang panjang untuk bisa melaksanakan sholat walaupun tidak di awal waktu. Bagi yang punya iman, jangan sampai sholat itu ditinggalkan, apalagi ninggalinnya tanpa ada uzur. Itu. Ya. Oke, dikerjain di belakang, ya. Jangan ditinggalin. Oke, ditinggalin, tapi ninggalinnya jangan gara-gara nggak ada uzur. Kalau ninggalinnya masih ada uzur, Allah masih maafin. Termasuk tidur, ya. Tidur itu kalau memang gara-gara kita capek, gara-gara kita segala macam, mungkin gara-gara kerja dan tugas kita akhirnya kita ketiduran lalu sholat sampai hilang tuh waktunya, itu masih disebut sebagai uzur. Yang penting tidurnya sebelum sholat gitu, sebelum waktu sholat gitu maksudnya, ya. Tidur jam 3, udah waktu subuh belum tuh? Belum. Kemudian tidur, bangun jam 8, ya. Itu namanya uzur kalau begitu. Uzurnya apa? Tidur gitu, ya kan? Kan susah orang tidur suruh sembahyang, ya kan? Kagak mungkin kan? Itu. Memang salah satu uzur sholat adalah tidur gitu, ya kan? Artinya memang dibenerin. Ini ada orang, ya, tidur kagak, kerja kagak, sembahyang juga kagak. Inilah yang celaka 12, ya kan? Tuh begitu. Ya, habis-habisan nanti yang itu tuh. Wa makna irfa'ni, dan makna daripada kata irfa'ni warfa'ni, apa maksudnya? Raf'ul makanah, yaitu tingginya kedudukan. Ai ij'alha ladaika rafi'atan, yaitu jadikanlah, ya, kedudukan tadi, ya, di dekatmu, di sisimu rafi'atan, dengan derajat yang tinggi. Berarti kan kita mohon kepada Allah agar kedudukan kita ini sebagai hamba diakui oleh Allah tuh. Selama ini kan kita hanya ngakui Allah sebagai Tuhan, ya. Kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, tapi Allah ngakuin gak kalau kita ini hambanya? Enggak ada bukti, ya. Enggak ada bukti kalau Allah ngakuin bahwa kita adalah hambanya. Sebagai upaya supaya Allah mengakui itu, ya, bahwa kita itu adalah hambanya, sholat, ya. Maka dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan, ya, selain aku, sembahlah aku, ya. Fa'bud itu artinya, ya, kita minta pengakuan Allah melalui ibadah, itu begitu, ya. Fa'bud artinya kalau secara traduksi sembahlah aku gitu. Baru dibaca itu artinya, ya Allah, ya, aku sebagai hambamu, kalau aku beribadah kepadamu, itu begitu. Bagaimana? Waqimis salata lidzikri, dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Paling tidak melalui aneka ragam ibadah khususnya sholat, maka itu adalah jalan yang paling gampang dari Allah mengakui kita sebagai hambanya itu. Ya, kalau kita ditanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Presiden Anda siapa? Jokowi. Jokowi yang agama ente?
jauh ya kan. Nah itu yang jadi masalah. Kalau Jokowi aja gak kenal sama kita, terus Allah bagaimana kira-kira? Nah repot banget dah tuh ya. Jokowi kagak kenal, Allah juga kagak kenal lagi sama kita. Waduh ya kan, repot banget kalau begitu. Maka kita perlu untuk melaksanakan sholat ya, supaya Allah kenal sama kita dan Allah akui bahwa kita itu adalah hambanya. Pengakuan yang paling tinggi dari Allah kepada hambanya itu apabila Allah telah menyebut kita sebagai hambanya gitu ya. Nggak ada yang pengakuan lebih daripada itu gitu. Nggak disebut namanya, nggak disebut jabatannya, tapi disebut engkau hambaku. Itu tuh yang paling tinggi. Maka ketika Nabi Isra dan Mi'raj ya, nggak disebut namanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, karena pengakuan abdun dari Allah kepada Nabi Muhammad itu dalam dunia tasawuf khususnya itu adalah pengakuan paling tinggi bagi Allah terhadap hambanya. Enak, Nabi Muhammad mah udah lulus dia ya, udah lulus diakuin sebagai hamba. Tinggal kita nih, udah belum tuh kira-kira begitu ya. Mungkin kita pun nggak perlu tahu diakui atau tidaknya, tapi yang paling penting sekarang adalah usahanya. Usaha supaya kita diakui oleh Allah sebagai hamba. Kalau kagak pernah usaha supaya diakui oleh Allah, lebih susah lagi kalau begitu. Udah usaha aja kita kagak tahu. Kita udah sholat, kita udah puasa, mungkin juga sampai udah haji, kita belum tahu Allah mengakui atau tidak. Ya, tapi namanya udah usaha, udah lebih baik begitu. Ini kita udah kagak usaha, kita juga kagak tahu bahwa Allah juga belum mengakui kita sebagai hambanya. Nah, maka paling sedikitnya kita harus berupaya ya untuk mendapatkan pengakuan di sisi Allah supaya kita menjadi hambanya. Nah itu kalau kedudukannya semakin tinggi, berarti ya pengakuan Allah juga semakin hebat kepada diri kita. Maka kita minta warfa'ni gitu. Wa makna urzukni, dan makna daripada kata urzukni ya, a'tini min khazaini fadlika, berikan aku daripada perbendaharaan anugerahmu ya. Jadi rizki itu ya tidak selalu sih rizki itu bentuknya duit gitu misalnya ya, sehat, aman ya, makan enak, minum enak, tidur enak tuh, itu juga namanya rizki. Anak baik, istri baik, itu juga rizki. Biar kagak punya duit masih aman tuh begitu ya kan. Wah kalau udah kagak sehat, istri udah kagak dengar omongan kita, anak bandelnya 17 setan lagi ya kan, udah dah habis-habisan tuh kalau begitu namanya ya kan. Nah itu rizki. Termasuk sholat, ibadah ya, baca Quran yang bisa kita kerjakan itu rizki juga tuh ya. Rizki itu yang paling baik yang kayak gitu tuh. Kalau kita tidak mendapatkan rizki baca Quran, kagak bisa kita baca Quran. Biar kita pintar juga baca Quran, tapi bacanya kagak juga ya kan gitu. Maka yang namanya sholat duha ya, itu kan kata orang sholat buat nyari rezeki katanya begitu ya. Ya boleh-boleh juga sih. Tetapi yang paling penting sebenarnya itu adalah bahwa kemampuan melaksanakan sholat duha itulah rizkinya gitu. Coba ada besok-besok ayo kita adain ini nih penelitian begitu ya. Mulai besok kita teliti nih di kampung kita, kira-kira hari itu besok, misalnya besok hari Selasa gitu misalnya tuh, yang kira-kira hari itu dari jam 7 sampai jam setengah 12 dah batasannya. Itu yang sholat duha nih di kampung kita ada berapa orang coba? Ya, kita tanyain ke rumahnya masing-masing. Assalamualaikum, Pak, sholat duha enggak? Bu, sholat duha enggak? Tanyain begitu tuh, ya. Kira-kira hasilnya apa itu nanti itu? Ya. Oh, kalau dia kagak sholat duha berarti memang kagak dapat rezeki kalau begitu. Itu begitu. Tapi kalau dia bisa sholat duha, di situ tuh rezeki yang paling tinggi, gitu, ya. Bisa sholat duhanya aja udah dapat rezeki ya kan? Rezeki melaksanakan sholat duha itu begitu. Secara global sih Allah namanya hamba manusianya itu memang Allah yang bikin, Allah bertanggung jawab untuk ngasih rezeki, gitu, ya. Tetapi rezeki dalam bentuk sholat duha itu yang kagak dimiliki oleh orang yang kagak ngerjainnya, gitu. Jadi kalau dibilang ya
ya Allah, apabila rezeki saya jauh, ya kan, deketin. Apabila rezeki saya sedikit, banyakin. Ya, pada dasarnya itu tuh berdoa kepada Allah itu yang menjadi rezeki sebenarnya. Ya, kalau bentuknya duit sih, ya mungkin dapat hari itu 1 miliar habis juga bisa, ya kan? Itu seperti itu. Jadi tidak harus bahwa rezeki itu adalah bentuknya duit gitu misalnya. Ya, kemampuan kita bisa melaksanakan ibadah itu juga masuk dalam kategori rezeki yang paling tinggi di situ. Maqasam tahu, ya, apa yang telah engkau berikan li kepadaku fil azali, pada masa azal, zaman azali, zaman sebelum alam itu ada, ya, semua makhluk udah dicatetin tuh rizkinya masing-masing. Halalan, ya, rizki yang bentuknya halal, bihaitsu la tu'adzibuni alaihi, di mana rizki itu tidak menyebabkan aku disiksa gara-garanya. Ya, ada enggak rizki yang menyebabkan kita atau yang menyebabkan hamba itu disiksa? Banyak, ya. Banyak rizki tapi menyebabkan si pemilik rizkinya menjadi disiksa. Ya, coba dah sekarang. Orang kalau mau minum minuman keras nih, ya, itu kudu beli gitu. Nggak ada yang bagiin. Di mana yang bagiin begitu, ya kan? Kalau aqua mah gampang, datang aja ke pengajian, ya kan? Datang ke maulid, ada yang ngasih aqua. Tapi kalau kita, ya, datang kemana coba tempat di mana kita tuh bisa minum minuman keras? Ya, jangan jauh-jauh dah. Ya, vodka gitu sekarang coba. Di mana kita bisa minta mendapatkan vodka secara gratis? Enggak ada, kudu beli. Oh, berarti kalau gitu, kalau ada orang yang punya duit tapi duitnya untuk beli vodka, itu tanda bahwa rizkinya menjadi penyebab untuk dia mendapatkan siksaan. Gitu kan? Itu seperti itu. Berapa banyak orang yang berzina? Ya, emang berzina kagak bayar? Bayar, ya kan? Oh, kalau ada orang berzina lalu dia membayarnya, maka bayaran yang dimilikinya itu, rizki yang dimilikinya itu untuk membayar perempuan yang diajaknya berzina, berarti rizkinya itu menjadi penyebab datangnya siksa bagi dirinya. Ya, oh kalau gitu banyak dah, ya. Nanti rizki yang pada akhirnya menjadi penyebab, ya, dosa atau penyebab orang tersebut disiksa. Kita jangan sampai punya rezeki, punya anugerah, tapi menyebabkan, ya, rezeki tersebut menjadi apa? Menjadi penyebab dosa kita tuh begitu, menyebabkan kita diazab. Wa makna ihdini, dan arti pada ihdini, adimni ala hidayatik, ya, kekalkan aku di dalam petunjukmu, ilal Islam, menuju Islam, allati hiya azamun ni'am, yang ia itu merupakan nikmat yang paling besar. Ini kita nih dipilih oleh Allah dari semenjak zaman azali. Allah tentuin si fulan Islam. Itu anugerah yang besar banget, itu nikmat yang besar banget. Kita memang sekarang kaki bisa ngelaksanain aja, nggak bisa aja tuh menilai bahwa Islam itu adalah sebagai nikmat yang besar. Perhatikan, ya, betapa ada orang yang logikanya, yang otaknya, yang akalnya sehat, tapi dia tidak bisa menyembah Allah. Ya, disembahnya sesuatu selain Allah dijadikannya sebagai Tuhan. Padahal sekolahnya tinggi, ilmunya tinggi, tetapi tidak punya kadar yang pantas untuk dia berakal bahwa yang disembah itu adalah sebagai pantas untuk menjadi Tuhan. Ya, ketika itu akhirnya dia sembahlah sesuatu selain Allah. Padahal ilmunya tinggi, bahkan belajarnya di luar negeri, tapi menyembahnya bukan kepada Allah. Itu kan namanya kebodohan kalau begitu. Ya, dan itu merupakan, ya, kejelekan, bahkan mungkin bukan nikmat kalau begitu. Ya, karena dia masih, ya, menggantungkan penyembahannya bukan kepada Allah. Padahal yang disembahnya itu jangan-jangan lebih buruk kedudukannya daripada dirinya sendiri. Ya. Sekarang kalau ada orang misalnya menyembah Tuhan yang paling hebat apa sih selain Allah begitu? Yang dianggap paling hebat adalah Tuhan. Anggap Yesus dah gitu misalnya. Nabi Isa, ya kan? Disembah tuh Nabi Isa. Kan Nabi Isa secara proporsional manusia, itu kan dari kepala sama kaki kan sama kita. Namanya juga Nabi Isa manusia, ya kan? Ya. Palanya ada, lehernya ada, badannya ada, tangannya ada, kakinya ada. Apa bedanya kalau gitu saya dengan Nabi Isa?
Ya, nggak ada bedanya secara tubuh begitu. Nah, menyembah seseorang yang sekelas, menyembah sesuatu yang sekelas bentuknya, itu aja udah menghinakan diri kepada orang tersebut namanya, gitu. Ya, itu Nabi Isa tuh, yang sekedar yang udah jabatannya sebagai Nabi, menyembah dia sebagai sebuah upaya merendahkan diri kalau begitu, karena sama-sama bentuknya sama ya kita dengan Nabi Isa. Kalau kita nyembah Nabi Isa itu namanya kita bodoh kalau begitu. Nabi Isa juga gak mau disembah, ya kan? Begitu. Terus yang dibawa Nabi Isa lebih parah lagi kalau begitu, ya. Ada orang disebut oleh Allah sebagai manusia, ya. Lalu manusia itu Allah sudah muliakan kedudukannya, lalu dia sembah sesuatu yang lebih rendah daripada dirinya, itu bukannya bodoh kalau begitu. Allah kan sebut tuh, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan manusia, ya kan? Bani Adam kan manusia. Kalau Allah sudah memuliakan manusia, tiba-tiba manusianya menyembah bukan kepada Allah, tapi menyembah batu kah, patung kah, apa kira pokoknya selain Allah, itu namanya dia menyembah ya sebagai manusia yang mulia, menyembah kepada sesuatu yang rendah. Kan namanya membodohi diri, merendahkan diri kalau begitu namanya. Nah, kita minta supaya Allah bimbing kita ada di dalam ajaran agama Islam yang Tuhannya adalah Allah, yang memang pantas karena manusia sebagai makhluk manusia yang harusnya menyembah kepada yang lebih mulia lagi, bukan menyembah kepada yang lebih hina daripada manusia. Di alam ini biarpun malaikat tetap kerendahannya ada, ya, karena Allah tak pernah menyebut bahwa malaikat adalah makhluk yang Allah muliakan. Coba deh cari ayatnya. Dibilangin malaikat kejam sama bengis ada tuh. Ya. Ghilazun syidadun la ya'sunallah. Ya, bahasanya kan begitu. Ya, di neraka bahannya batu, manusia, di situ ada malaikat, disebutin tuh ghilazun syidadun, bengis, kejam, dan tidak disebut dengan sebutan yuti'unallah, ya, mereka taat kepada Allah, tapi dibilangnya la ya'sunallah, pakainya bahasa maksiat, ya, kage menggunakan bahasa cakep gitu, ya, enggak menggunakan yuti'unallah gitu, tapi dibilangnya la ya'sunallah. Kenapa sih tuh kok kagak dibilang yuti'unallah begitu kan ya? Kan cakepan kalau pakai bahasa mereka mentaati Allah, tapi dibilangnya mereka tidak maksiat kepada Allah, bahasanya itu begitu. Mungkin Allah juga sudah memberitahukan kepada kita betapapun malaikat adalah makhluk yang mulia kali begitu, enggak pernah maksiat kepada Allah, tapi bahasanya bahasa maksiat. Kalau kita pakai bahasanya bahasa mulia, walaqad karramna bani Adam. Ya, Allah enggak nyebut bahwa kami telah menjadikan manusia bukan pelaku maksiat, enggak sebutnya begitu. Tapi memang Allah sebut sebagai makhluk yang mulia. Maka ketika Allah menyebut sebagai makhluk yang mulia, maka di atas itu enggak ada lagi yang lebih mulia lagi. Maka manusia enggak pantas menyembah sesuatu yang lebih rendah daripada manusia. Harus manusia itu menyembah sesuatu yang lebih tinggi daripada manusia. Lah, malaikat aja kalau gitu lebih rendah dong dari manusia. Buktinya apa? Bukti malaikat itu lebih rendah daripada manusia. Dulu pada waktu manusia pertama ada, yang disuruh sujud siapa? Malaikat kan ya? Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam. Bukti bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Dulu pernah Allah memerintahkan semua malaikat sujud kepada Adam. Ada nilai apa bahwa malaikat disuruh sujud kepada Adam? Tidak ada lain karena Adam lebih mulia. Kalau seharusnya malaikat lebih mulia daripada Adam, kira-kira yang disuruh sujud siapa? Adam, ya kan? Gitu. Jadi dibalik harusnya tuh wa idh qulna li adama usjud lil malaikah, karena malaikatnya lebih mulia. Faktanya enggak begitu. Malaikat dalam jumlah yang banyak, al malaikah tuh jumlahnya banyak kalau begitu, usjudu buktinya tuh hum, berarti mereka banyak. Usjudu li adama. Terus fasajadu banyak juga, berarti semua malaikat. Semua malaikat sujud, ya, illa iblis, kecuali iblis. Mungkin iblis kepintaran kali, ya.
Dia tahu bahwa sujud enggak boleh kecuali kepada Allah gitu. Kira-kira gitu ya kan. Nah, berarti kalau gitu kalau ada orang yang sujud kepada selain Allah ya, itu lebih bodoh daripada iblis gitu jadinya. Iblis saja ogah sujud kepada Adam, ya kan? Iblis ogah sujud kepada Adam. Tapi kalau ada manusia sujud kepada manusia, berarti lebih bodoh daripada iblis. Kalau gitu iblis saja ogah sujud kepada Adam. Kan logika-logikanya begitu kan ya? Itu bisa kita terima tuh. Oh iya, iblis kagak mau sujud kepada Adam, tandanya bahwa iblis itu memang nggak mau menghambakan lah, kira-kira begitu. Kalau ada orang menghambakan diri kepada orang, berarti dia lebih bodoh daripada iblis gitu. Itu hebatnya Allah menjadikan manusia lebih mulia daripada yang lain. Nah, maka kita disuruh ya untuk mendapatkan hidayah supaya benar-benar berada di jalan Allah selama-lamanya. Wa makna afini, dan makna daripada kata afini, idfa anni kullama yukrahu, ya. Hindari dariku, ya, hindari dariku segala sesuatu ya yang dibenci, segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi afiah itu enggak selalu sih badan kita harus seger gitu. Tetapi sekalipun kita enggak enak badan, namun segala sesuatu yang tidak menyenangkan kita enggak kita terima begitu. Badannya sehat, duitnya banyak, terus dikatain orang, ya kan? Kan kesal juga tuh kita namanya begitu. Nah, itu namanya enggak afiah tuh kalau begitu, ya. Apalagi lagi sakit, duit kagak punya, ya kan? Dikatain orang lagi, udah makin jadi aja, ya. Itu jadi sesuatu yang tidak kita suka, ya, itu Allah hindari. Bentuknya apa aja pokoknya, ya. Jangan dikira kalau kita lagi punya duit banyak terus tabrakan enak gitu. Enak gak kira-kira? Ya kagak enak, ya kan? Duitnya banyak dah pokoknya, di bank mana aja ada, tabrakan, enak gitu? Enggak. Itu namanya kitanya banyak duit, mungkin itu bagian daripada afiat. Tapi ketika kita ditabrak, itu tetap kagak enak jadinya. Enggak apa-apa udah ditabrak, yang penting duit gue banyak. Ya kagak enak juga gitu. Yang enak, duit banyak kagak ditabrak kan begitu ya. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, inilah namanya afini. Nah, ini kalau kita pahami baik-baik, ya, maka ini sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang sangat luar biasa sekali nih. Kalau semuanya Allah ijabah aja dah, wah udah dah hidup kita aman udah, ya kan? Itu di situ. Wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin sur'atul muhammadil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna iyyahum min ahli syarri wad dhair. Waftah qulubana quluba mutala'arifin wa hdina bi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi